Halo, kembali lagi di Lamoda Academy Indonesia. Masih bersama aku Gayu di sini. Sekarang mari kita lanjutkan proses penjahitan mock-up dari pola dasar rok yang sudah kita buat dengan menggunakan sistem sederhana atau sistem praktis ini. Di sini aku akan menunjukkan ke kamu bagaimana cara untuk menjahit mock-up kita agar nanti kita bisa memasangkan mock-up ini di manekin dan melihat hasil dari pola yang sudah kita buat. Tidak ada yang spesial dari proses penjahitan ini. Yang pertama, kita pastinya perlu untuk menjahit kupnat. Aku akan share ke kamu bagaimana cara membuat kupnat yang halus di bagian ujungnya itu tidak menggelembung. Di sini ada cara yang selalu aku pakai untuk menghasilkan kupnat yang mulus. Caranya yaitu seperti yang bisa kamu lihat di video ya. Di sini ada gambar kupnat. Nah, untuk penjahitan kupnat sendiri kita akan mulai dari sisi yang lebar, bukan dari ujung kupnat melainkan dari kaki kupnatnya. Nah, dari bagian yang lebar tersebut kita akan menjahitnya ke bawah menuju ke ujung kupnat, dan kita tidak boleh berhenti di ujung kupnat tersebut. Kita harus membuka sedikit sepatu mesin jahit kita, kemudian menggeser dan kemudian menjahit mepet sekali dengan lipatan kain. Berikutnya kita akan kunci jahitan tersebut dengan cara diikat. Jadi kita tidak melakukan backstitch atau penguncian dengan jahitan ya, karena nanti itu akan menimbulkan benjolan dari tumpukan benang itu tadi yang tidak beraturan. Melainkan kita hanya menggunakan penalian benang secara manual. Aku akan contohkan di sini. Nah, di sini aku mulai menjahit kupnat dari bagian kaki kupnat. Kemudian aku jahit lurus ke bawah sampai ke ujung kupnat. Nah, untuk bagian kaki kupnat ini kita bisa menguncinya dengan jahitan atau dengan menggunakan backstitch. Tapi nanti di ujung kupnat jangan menggunakan backstitch. Nah, ingat kita hanya akan menggunakan penalian secara manual saja. Nah, di sini ketika sampai di ujung kupnat, aku berhenti sebentar, kemudian aku angkat sepatu dari mesinnya, lalu aku geser kainnya dan aku sejajarkan antara tepi lipatan kain dengan posisi jarum. Aku jahit semepet mungkin sekitaran 2 cm turun dari ujung kupnat. Kemudian aku potong dan aku tali seperti ini untuk melakukan penguncian secara manual. Lakukan proses yang sama pada keempat kupnat yang ada pada rok ini. Nah, sekarang ketika semua kupnat sudah terjahit, saatnya kita menjahit bagian sisi dari rok. Untuk menjahit bagian sisi dari rok ini, kita akan mempertemukan, ingat ketika kita membuat cekrisan di bagian garis bantu area lingkar panggul ya. Nah, kita akan mempertemukan cekrisan bagian depan dan juga cekrisan di bagian pola belakang untuk penjahitan sisi rok. Nah, posisi dari cekrisan yang kita letakkan pada bagian garis bantu di area lingkar panggul tersebut akan kita jadikan poros untuk penjahitan bagian sisi rok, agar nanti ketika ada kemungkinan adanya
perselisihan panjang antara pola depan dan pola belakang itu tidak mempengaruhi bentuk dari rok tersebut karena posisi dari lingkar panggulnya sudah lurus antara garis lingkar panggul pola depan dan juga garis lingkar panggul pola belakang. Sampai di sini paham ya apa fungsi dari jegrisan di bagian area panggul tersebut. Nah, untuk penggabungan area sisi dari rok ini untuk menjahitnya, kita akan mempertemukan bagian bagus dari kain untuk pola bagian depan dengan bagian bagus dari pola bagian belakang. Jadi bagian bagus kain bertemu dengan bagian bagus kain. Nanti yang kita jahit itu atau sepatu dari mesin jahit itu akan menindas dari bagian buruk kain. Nah, setelah kita mempertemukan bagian bagus kain dari pola depan dan pola belakang, berikutnya kita akan fokuskan perhatian kita pada cekrisan yang sudah kita buat di area lingkar panggul. Kita akan pertemukan cekrisan yang terdapat di pola depan dan juga cekrisan yang terdapat di pola belakang. Berikutnya, dari titik cekrisan tersebut kita akan berjalan ke arah atas dan juga ke bawah. Seperti yang sudah aku contohkan di video, kita akan satukan sisi dari rok bagian pola depan dan juga pola belakang. Kemudian kita akan amankan menggunakan jarum pentul. Ketika sudah selesai, kita akan mulai menjahit. Untuk menjahit bagian sisi dari rok ini, jangan lupa untuk mengawali jahitan dengan backstitch atau penguncian jahitan agar jahitan tidak mudah lepas. Lakukan proses yang sama untuk menjahit sisi dari rok yang satunya. Nah, sekarang mock up kita sudah jadi. Proses selanjutnya kita akan setrika mock up ini, lalu kita akan pasangkan mock up ini ke manekin dan kita akan lihat bagaimana bentuk dari pola yang sudah kita buat ini ya, dan apa saja yang perlu diperbaiki dari pola tersebut agar sesuai dengan bentuk tubuh si manekin. Kita akan lanjutkan pembahasan kita di video selanjutnya.